Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk membuat daftar isi otomatis di Microsoft Office Word, teman-teman. Mungkin teman-teman dalam pembuatan daftar isi biasanya membuat secara manual ya, teman-teman. Dibuat dulu tulisannya, kemudian titik-titiknya dimasukkan secara manual. Nah, itu pasti akan sangat memakan waktu, teman-teman. Sebenarnya ada cara yang sangat simpel yang bisa teman-teman lakukan ketika membuat daftar isi, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam contoh dokumen ini saya sudah membuat satu daftar isi. Ini saya buat secara otomatis, teman-teman. Tidak saya buat secara manual, baik tulisan maupun titik-titiknya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat untuk posisi penomoran kemudian titik-titiknya itu rata ya, teman-teman. Jadi sudah sangat rapi. Nah, bagaimana caranya untuk membuat? Tonton terus video ini. Oke, langsung saja kita ke contoh skripsi yang belum ada daftar isinya ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk daftar isinya masih kosong ya. Langkah pertama yang harus teman-teman buat, teman-teman aktifkan dulu navigation pane-nya. Caranya untuk mengaktifkan, klik menu view, setelah itu teman-teman centang bagian navigation pane. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman buat dulu heading. Jadi heading itu fungsinya nanti untuk membuat daftar isi ya, teman-teman. Kita kembali ke home. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama, teman-teman, yaitu halaman pengesahan. Jadi caranya yaitu silahkan teman-teman blok untuk bagian halaman pengesahan. Kemudian di bagian home, teman-teman pilih heading 1. Nah, kalau teman-teman pilih seperti ini kan berubah. Jadi caranya yaitu ini kita undo dulu, kita Ctrl Z. Caranya yaitu teman-teman di bagian heading 1, klik kanan. Teman-teman pilih update heading 1 to match selection. Nah, secara otomatis dia akan muncul di bagian sini, teman-teman. Dan formatnya tidak berubah. Nah, kita lanjutkan untuk selanjutnya. Surat pernyataan ini tidak perlu kita blok lagi, langsung saja kita arahkan kursor di surat pernyataan, terserah mau di mana saja. Setelah itu teman-teman klik heading 1. Nah, sudah muncul di bagian kiri di navigation pane, teman-teman. Oke, lanjut. Kata pengantar, taruh kursor di mana saja di bagian kata pengantar, setelah itu klik heading 1. Setelah itu kita lanjut daftar isi heading 1. Kemudian daftar tabel heading 1. Daftar gambar heading 1. Daftar lampiran heading 1. Kemudian intisari heading 1. Setelah itu bab 1 heading 1. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian navigation pane di sini yang muncul itu hanya tulisan bab 1 karena di sini kita ada melakukan enter ya, teman-teman, untuk bagian pendahuluannya. Cara untuk menggabungkannya, kita taruh kursor di pojok kiri dari pendahuluan, kita hapus backspace. Nah, setelah di sini kita tekan shift enter secara bersamaan, teman-teman. Nah, dia enter ke bawah, tapi di sini tercatat tetap bab 1 pendahuluan. Oke, kemudian untuk latar belakang ini kita buat heading 2, teman-teman. Jadi kita blok dulu. Setelah itu kita buat heading 2. Nah, ini sama masih biru tadi, kita undo lagi. Seperti cara yang pertama, klik kanan di heading 2. Setelah itu kita pilih update heading 2 to match selection. Nah, formatnya tetap dan dia muncul di navigation pane agak mencorok ke dalam, teman-teman. Jadi berbeda antara heading 1 dan heading 2. Oke, kita lanjutkan ke selanjutnya. Nah, rumusan masalah kita masukkan heading 2. Oke, sudah muncul tujuan heading 2. Kemudian manfaat heading 2. Oke, kemudian untuk bab 2 kita buat heading 1.
seperti yang menjorok ke kiri ini ya, heading 1. Sama, yang tercatat hanya bab 2-nya, ini kita hapus dulu. Kemudian di keyboard secara bersamaan kita tekan Shift Enter. Oke, berhasil ya teman-teman. Kemudian untuk padi kita buat ke heading 2. Nah, akan tetapi di bagian sini dia mengikuti dari atasnya ya teman-teman, karena tadi bab 1 sampai 1.4, bab 2 melanjutkan menjadi 1.5. Nah, untuk merubahnya caranya yaitu teman-teman di bagian penomoran ini, sini, teman-teman klik kanan. Jadi di bagian nomor ya teman-teman, klik dulu di nomor, klik kanan. Setelah itu teman-teman pilih set numbering value. Nah, jika muncul seperti ini, silahkan teman-teman pilih continue from previous list. Kemudian teman-teman centang advanced value. Nah, di bagian set value teman-teman ubah, karena tadi 1 sudah lewat, berarti teman-teman ubah ke 2. Kemudian yang bagian sini teman-teman ubah ke 1. Sudah 2.1, previewnya sudah 2.1, kemudian teman-teman klik OK. Nah, sudah berubah ke 2.1 teman-teman, baik di format maupun di navigation pane. Oke, kita lanjutkan. Nah, di bagian yang selanjutnya itu belum mengikuti teman-teman. Caranya silahkan arahkan kursor di sini, terserah di mana saja. Teman-teman langsung pilih heading 2. Nah, langsung berubah menjadi 2.2 teman-teman. Kemudian next, ini juga belum berubah, kita langsung ubah ke heading 2. Nah, sudah otomatis berubah. Lanjut. Ini kita ubah ke heading 2. Oke, berhasil. Ini juga heading 2. Oke. Dan heading 2. Nah, bab 2 sudah selesai teman-teman. Kita lanjut ke bab 3. Nah, untuk bab 3 kita pilih ke heading 1 ya teman-teman. Oke, sama, ini kita hapus dulu. Kemudian tekan Shift Enter bersamaan. Nah, berhasil ya teman-teman. Kemudian 3.1 kita ubah ke heading 2. Nah, dia masih mengikuti yang bab 2. Cara mengubahnya sama tadi seperti yang di bab 2. Klik di bagian penomoran ini, kemudian klik kanan. Setelah itu teman-teman pilih set numbering value, continue, kemudian advance, value-nya kita naikkan 3, kemudian yang bagian 7 kita ganti 1. Jadi mulai 3.1. Kemudian OK. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Di sini belum mengikuti, tinggal kita arahkan aja kursor ke sini. Kemudian pilih heading 2. Oke, berhasil. Next. Ini kemudian heading 2. Jadi titiknya terserah ya, kita mau taruh di mana bisa. Ini kita ubah ke heading 2. Next, heading 2. Kalau teman-teman mau nambah heading 3 juga bisa. Jadi terserah teman-teman. Jadi kalau ada penomoran kayak gini mau ditambahkan silahkan. Cuman nanti kebanyakan ya teman-teman. Oke, bab 3 sudah selesai. Kita lanjut ke bab 4. Nah, untuk bab 4 sama, kita ubah ke heading 1 teman-teman. Nah, yang muncul bab 4, posisinya kita samakan, kita hapus, kemudian tekan Shift Enter bersamaan. Oke, berhasil ya. Yang 4.1 kita ubah ke heading 2. Nah, dia masih mengikuti dari bab 3. Sama, kita klik di bagian penomoran, klik kanan, kemudian set numbering value, continue, klik advance, set value-nya kita naikkan dari 3 ke 4, kemudian ini kita turunkan menjadi 1. Oke, preview 4.1, oke. Nah, sudah berubah teman-teman. Kita lanjutkan, ini kita klik, kemudian pilih heading 2. Oke, berhasil. Klik heading 2. Klik heading 2. Klik heading 2. Oke, berubah jadi 4.5 ya teman-teman. Kemudian ini heading 2. Ini juga heading 2. Kita ubah ke heading 2. Sama, heading 2.
Ini juga heading 2. Nah, sudah selesai untuk bab 4. Kita lanjut ke bab 5. Kita rapikan dulu. Ini kita pilih heading 1 di bagian home. Kita pilih heading 1 teman-teman. Oke, sama. Kita hapus dulu. Kemudian tekan shift enter secara bersamaan. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian di bagian kesimpulan kita ubah ke heading 2. Nah, masih mengikuti yang atas. Sama, kita klik di bagian penomoran. Klik kanan, set numbering value. Pilih continue, kemudian advance, set value-nya kita ubah ke 5.1. Kemudian oke. Nah, sudah berhasil teman-teman. Kemudian yang saran juga kita ubah ke heading 2. Oke, kemudian terakhir yaitu daftar pustaka. Kita pilih heading 1. Nah, sudah selesai ya teman-teman, bisa lihat di bagian navigation pane. Untuk membuat daftar isinya, kita kembali ke daftar isi. Jika sudah seperti ini, silahkan teman-teman klik menu reference. Nah, di bagian reference teman-teman pilih table of content pojok kiri atas. Nah, teman-teman bisa memilih model untuk daftar isi teman-teman. Jadi kita pilih yang automatic tabel 1 ya teman-teman. Kita klik. Nah, sudah jadi teman-teman. Tidak perlu membuat secara manual, titik-titiknya juga tidak dibuat secara manual untuk penomoran. Tinggal kita rapikan, kita blok semua. Kita ganti hurufnya menjadi Times New Roman. Size-nya kita ubah ke 12. Nah, sudah berhasil untuk pembuatan daftar isinya teman-teman. Mungkin sekian teman-teman video tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.